Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan shalom. Haleluya. Selamat beribadah di akhir tahun. Saya percaya ibadah di akhir tahun ini kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Lebih kencang lagi berikan tepuk tangan terhebat bagi Yesus. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang tahun genap Tuhan, Engkau menyertai kami, melindungi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa menyertai hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari semula Engkau menetapkan kami dalam kasih-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Semua baik dalam rancangan Allah. Oleh sebab itu, makin setialah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan rancangan-Mu dalam hidup kami. Engkau teramat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu bersyukurlah kepada Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua
mari panggil Tuhan. Mari belajar menyembah Yesus. Kami mensyukuri keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu. Syukurilah bahwa Tuhan berikan kesempatan kita untuk beribadah di akhir tahun ini. Semua rancangan Allah baik dan indah adanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dari semula Engkau membentuk kami Tuhan dengan baik dan luar biasa. Terima kasih. Engkau dahsyat. Engkau heran Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Oh, sujud menyembahmu di altarmu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dengan hormat saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita tetap terkoneksi kepada Yesus yang memberikan kita kesempatan yang baik, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan serentak mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Sekali katakan haleluya. Terima kasih atas keajaiban anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Luar biasa Engkau menyertai hidup kami. Biarlah perjalanan hidup kami Tuhan. Dari sekarang sampai seterusnya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap bersuka cita bersama-sama kita katakan
Amin. Sekali lagi kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Allah kita baik, amin. Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. Yang percaya Allah kita baik, sekali lagi berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saya ajak kita untuk memuji Tuhan. Bertepuk tangan bagi Yesus. Yesus, haleluya. Yuk, mari katakan kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Yuk bertepuk tangan bagi Yesus kita. Kita menari bagi Allah kita, amin. Karena Allah kita luar biasa. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lambaikan tanganmu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Jadilah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, apa dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yang percaya Yesus luar biasa, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Sekali lagi katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kita harus bersyukur senantiasa dalam Tuhan, amin. Kita mau bersyukur lebih lagi dalam Tuhan, haleluya. Saya ajak kita untuk lebih lagi bersuka cita bagi Yesus. Yuk kita bersuka cita bagi Tuhan kita. Na 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 yeah yeah na 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 yeah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja,
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Yuk katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Yuk bertepuk tangan di atas kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk kita lebih lagi bersuka cita bagi Yesus. Amin. Katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh haleluya. Na 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 na. Berikan tepuk tangan dulu kepada Tuhan Allah kita yang hebat. Haleluya. Allah kita dahsyat dan perkasa, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dibenahi oleh firman Tuhan. Supaya mengakhiri tahun ini kita tak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang kita peroleh di tahun ini bukan karena kebaikan kita, tapi semata oleh karena kasih Kristus dalam hidup kita. Terima kasih ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Tidak ada semata ku ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini, khususnya di penghujung tahun, kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, bahkan bersama-sama beribadah walau melalui live streaming ini Tuhan, secara online atau virtual. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama kami, Tuhan tetap menyertai kami, dan Tuhan terus menyatakan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, kami siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang akan ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat sampai 100 kali lipat. Pimpinlah Tuhan pemberitaan firman ini dari awal sampai berakhir, dan hanya nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa sukacita dari Tuhan selalu dan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Hampir 1 tahun kita tidak bisa bertatap muka face to face oleh karena pandemi COVID-19, dan kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, tapi kita percaya dalam semuanya itu ada rencana Tuhan. Nah, hari ini kita masuk dalam ujung tahun. Dalam beberapa jam ke depan kita akan masuk kepada tahun yang baru, yaitu tahun 2021, dan kita akan meninggalkan tahun 2020. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tidak boleh hanya sekedar melalui atau melewati tahun-tahun ini tanpa sebuah pemahaman yang benar, tanpa sebuah pengertian yang tepat. Maka oleh sebab itu adalah hal yang tepat kita mengakhiri tahun ini dengan datang beribadah
datang berdoa, datang bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa sebenarnya yang harus kita lakukan, bahkan apa yang sudah kita lakukan, dan semuanya mestinya harus berada dalam sebuah plan-nya Tuhan atau rencananya Tuhan, atau ada hal-hal yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan berbicara tentang menghitung hari dengan bijaksana. Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat yang ke-12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tahukah saudara bahwa kita berada dalam sebuah kurun waktu atau kita sedang berada dalam sebuah waktu yang terbatas? Kita tidak tinggal dalam waktu yang tak terbatas atau unlimited, tapi kita tinggal dalam waktu yang limited atau yang terbatas. Itu sebabnya ada tahun 2020, lalu kita masuk nanti ke tahun 2021. Itu menunjukkan batas waktu yang sedang kita jalani, saudara. Dalam satu tahun, kita diisi dengan 365 hari. Dalam satu tahun juga diisi dengan 12 bulan, dan juga diisi oleh hari demi hari atau minggu demi minggu, bahkan dalam satu bulan ada 30, 31, bahkan ada yang 28 hari, bahkan dalam satu minggu ada 7 hari, dan dalam satu hari ada 24 jam. Nah, ini berbicara tentang batas-batas waktu yang sedang kita jalani atau sedang kita hadapi. Nah, hal ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perlu untuk kita perhatikan. Makanya pemazmur mengatakan kepada kita yang ini adalah sebenarnya doa Musa. Bagaimana dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati bijaksana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memastikan bahwa hari-hari yang kita jalani itu adalah hari-hari yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik, kita harus isi dengan hal-hal yang benar. Maka ini penting untuk kita perhatikan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, sebenarnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita masuk di penghujung tahun pada hari ini, itu sebenarnya kita sedang mengakhiri satu masa atau satu tahun. Lalu pengertian lain adalah kita sebenarnya bertambah usia kita di bumi ini, tetapi berkurang kesempatan kita di bumi ini. Karena kita punya batas waktu. Semakin kita saudaraku menghabiskan tahun dan masuk ke tahun yang baru, itu artinya kita bertambah waktu kita hidup di bumi. Tadinya mungkin 20 tahun menjadi 21 tahun, 30 tahun menjadi 31, 30 jadi 40. Tetapi kita berkurang kesempatan kita hidup di bumi ini. Nah, ini yang dimaksud oleh pemazmur, supaya kita jangan sampai salah mengerti saudara, bahwa kita tidak selamanya ada di bumi ini. Tapi kita punya batas waktu, tapi pada kenyataannya hampir semua orang kelihatan seolah-olah hidupnya tidak ada batas waktu di bumi ini. Dan nyaris setiap kita atau setiap orang termasuk kita hari ini nggak pernah memikirkan hal ini, dan nggak pernah memikirkan batas-batas kehidupan kita, ataupun kita akan berada pada sebuah ending atau akhir. Ada dua hal yang tidak pernah kita ketahui peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita dilahirkan.
Karena kita kan nggak pernah tahu kapan kita dilahirkan, maksudnya kapan kita akan dilahirkan lebih tepat. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dilahirkan. Kan sebelum lahir kita nggak tahu, aku mau lahir hari Kamis, aku mau lahir tanggal 15 contohnya. Tidak, kita tidak tahu itu. Nah, kita tahu tanggal lahir kita setelah diberitahu oleh orang tua kita. Jadi sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya kapan kita dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan, kita tidak tahu kapan kita akan lahir. Dan yang kedua, kita tidak tahu kapan kita akan berakhir atau kapan kita akan mati atau meninggal. Jadi dua ini adalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang tidak kita tahu. Tetapi yang harus kita pastikan adalah dari sejak kelahiran kita sampai kepada nanti finish ataupun akhir hidup kita, ini yang perlu kita hitung dengan bijaksana seperti yang Alkitab katakan. Hal ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita. Ada sebuah pernyataan berkata, bukan soal seberapa panjang umur kita, tetapi soal seberapa berdampak, seberapa bermanfaat, atau seberapa berartinya hidup kita. Tahukah saudara, seberapa panjang pun umur kita, itu tetap ada batasnya. Jadi katakanlah contohnya saudara, umur terpanjang di Alkitab ada yang bernama Metusalah. Hampir hidup 1000 tahun, saudaraku. Tetapi ada batasnya. Ada orang yang hidup mungkin 120 tahun. Tapi ada batasnya. Ada endingnya. Ada orang yang 80. Ada orang yang mungkin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya 40 tahun. Bahkan ada orang juga di bawahnya hanya 20 tahun. Ada orang yang mungkin hanya 1 tahun. Bahkan ada orang yang cuma 1 hari. Bahkan ada orang juga cuma 1 jam. Tapi itu berbicara tentang batas-batas waktu. Tetapi masalahnya seperti apa yang saya katakan, bahwa sebenarnya bukan soal seberapa lama kita hidup, bukan soal seberapa lama waktu yang kita punya, atau bukan seberapa puluh tahun kita hidup, tetapi seberapa bermanfaat, seberapa berdampak, atau seberapa berkualitasnya hidup kita. Ada orang hidup 100 tahun atau 150 tahun, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dipetik dari hidupnya. Tidak ada sesuatu yang bisa dicontoh. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan menjadi nilai-nilai kehidupan. Tapi justru yang ada adalah hal-hal yang tidak berarti, hal-hal yang tidak berdampak, hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang dilakukan atau itu yang sedang terjadi atas hidupnya. Sebabnya saya kadang-kadang melihat kasihan juga, ada orang yang sudah tua, ubanan, sudah mau mati. Tapi kerjaannya, saudaraku, mungkin mabuk lagi, main judi, berkelahi, atau bahkan ada yang sampai bisa cakap kotor. Tidak ada yang berdampak dari kehidupannya. Ini kan sangat miris, saudara. Padahal sudah mau mati. Nah, itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, mungkin kita hari ini adalah rata-rata yang muda. Nah, tentu kan kenapa sampai masa tuanya seperti itu tidak ada sesuatu yang dicontoh. Karena dari sejak masa mudanya dia membuang-buang waktu begitu sia-sia. Tanpa membangun sebuah kehidupan yang berarti. Tanpa membangun sebuah kehidupan yang bernilai. Maka hari ini saya mau katakan kepada kita, sebagaimana pemazmur mengatakan kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya bagaimana kita bijaksana mengelola hidup kita, mengelola hari-hari kita. Bagaimana setiap hari yang Tuhan siapkan bagi kita, dalam 1 tahun ada 365 hari, dan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada juga saudara, dalam 1 minggu ada 7 hari, dan dalam 1 hari ada 24 jam. Itu diberikan kepada kita. Dan sekarang seperti yang saya katakan, bukan soal seberapa lama kita hidup, tapi seberapa besar dampak hidup yang kita miliki. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia cuma hidup 33,5 tahun. Tapi dalam masa 33,5 tahun, dia menyelesaikan tugasnya. Dia menyelesaikan misinya. Dia menyelesaikan apa yang Allah kehendaki, dan dia mengerjakannya dengan tuntas. Maka saya mau katakan pada kita hari ini,
kita bukan cuma sekedar melewati hari, tapi kita sedang mengisi hari-hari kita dengan sesuatu apa yang berdampak, apa yang berarti, apa yang bernilai, dan apa yang berguna. Sebabnya saudara, coba kita introspeksi. Selama ini apakah kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengisi hari-hari kita kepada apa yang tidak berarti, apa yang tidak berguna, apa yang tidak berdampak? Coba kita cek saudara, dalam, kita nggak usah bicara 1 tahun, dalam 1 hari, apa yang kita isi dalam hari-hari kita? Apa yang kita isi dalam jam-jam setiap hari kita, saudara? Ini hal yang penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mungkin tadinya bukan anak Tuhan, ya anak-anak yang tidak takut Tuhan, anak sembarangan, ya sudah, memang hidupnya hanya hidup untuk memuaskan hawa nafsunya, hidup hura-hura, hidup hanya sekedar menjalani hidup dengan kemauannya sendiri. Tapi kita ini adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti menjalani hari harus dengan arti. Makanya ada satu lagu berkata, hidup bukan karena hari, tapi hidup hanya karena arti. Coba kita merenung sebentar, saudara. Hidup bukan karena hari, tapi hidup hanya karena arti. Arti apa? Bebas dari segala dosa, itulah arti hidupku. Jadi gini, Tuhan sebenarnya memberi kesempatan hidup kepada kita setelah kita ditebus. Untuk apa? Supaya kita, saudara, mengisi hari-hari kita dengan apa yang berarti. Apa itu yang berarti? Kita melepaskan diri kita dari setiap kemelesetan kita, kesalahan kita, kejahatan kita, kebejatan kita, kemunafikan kita, kepada apa yang melukai hati Tuhan. Lalu kita membangun sebuah kehidupan yang membanggakan Tuhan. Kita mulai berlatih, kita mulai berjuang, kita mulai berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk hidup dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan nanti akan memperbarui hidup kita. Dan ini yang membuat kita menjadi berarti. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara bekerja jadi maksimal, saudara juga mengelola keuangan jadi benar, saudara juga bersahabat jadi baik, saudara juga memperlakukan orang lain jadi tepat. Dan apa yang akan kita alami ketika kita mengisi hari-hari hidup kita dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sudah otomatis, saudaraku, kehidupan sehari-hari kita juga jadi bermakna bagi orang lain. Di pekerjaan kita jadi bisa diandalkan, di pelayanan kita bisa jadi orang yang bisa menerima tanggung jawab atau bisa dipercaya, bahkan juga di keluarga kita menjadi orang membawa damai, bahkan dimanapun kita berada menjadi orang yang berarti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita orang bijaksana. Orang bijaksana yang mengisi hari-harinya, itu berarti dia mengisi hari-harinya bersama dengan Tuhan, mengisi hari-harinya dibekali oleh firman Tuhan, mengisi hari-harinya dengan rasa takut akan Tuhan, mengisi hari-harinya dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka itu yang membimbing kita kepada kehidupan. Itulah yang disebut kehidupan yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ini adalah hal yang penting bagi kita, saudara. Saya harapkan setiap kita dimanapun kita berada, ayo coba introspeksi. Mungkin selama 1 tahun ini kita kan kena COVID, kena pandemi COVID-19. Hampir semua negara, saudara. Tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Maka penting saya mau katakan kepada kita, isi hari-harimu dengan apa yang berguna bagi hidupmu sekarang dan juga bagi hidupmu yang akan datang. Catat ini, saudara. Mulai hari ini orang yang bijaksana menghitung hari-hari itu adalah mengerjakan segala sesuatu yang berguna bagi hidupnya yang sekarang dan juga bagi hidup yang akan datang. Katakan amin. Jangan kita mengisi hari-hari hidup kita tanpa arti. Nah, kalau zaman sekarang, coba sekarang ini, habis waktu kita, saudara, kepada medsos atau media sosial. Oh, sekarang kan medsos menawarkan banyak hal yang menyita waktu, pikiran, dan perasaan kita. Facebook contohnya, kita Facebook, udah berFacebook ria selama 10 menit sampai 20 menit. Setelah itu bosan, pindah lagi ke Instagram.
Instagram berkelana lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cek status, komentari status orang. Udah bosan di sana, pindah lagi saudaraku ke WhatsApp. Di WhatsApp pun dia juga status orang. Lalu saudaraku mengomentari status orang. Setelah itu bosan, pindah lagi ke YouTube, pindah lagi ke Twitter, pindah lagi ke TikTok. Maka bisa dipastikan, bayangkan saja saudara, kalau dalam satu akun atau kita dalam satu medsos kita pakai waktu 20 menit, bayangkan. 20 menit kali 5 sudah 100 menit. Itu masih hal yang sangat singkat itu. Ada orang lebih dari situ. Kadang-kadang karena kita saudaraku asik TikTok, asik Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, wah ibu-ibu bisa cuciannya jadi nggak beres, terbengkalai. Nah kalau dia pakai mesin cuci masih enak, tapi kalau cuci manual saudara, biasanya kan gitu, waduh, tak terasa sudah jam 11 atau sudah jam 12, belum lagi masak, belum lagi jemput anak, atau belum lagi ngurus anak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tadi saudara asik berkelana di media sosial, mengisi waktunya dengan apa yang disebut medsos saudara, akhirnya dia mengerjakan yang lain dengan asal-asalan. Cuci asal-asalan, setrika asal-asalan, masak asal-asalan, ngurus anak asal-asalan. Ada orang seperti itu, bahkan kita yang muda-muda juga begitu. Bisa jadi kita lupa nyuci, lupa setrika, akhirnya kekerjaan bajunya tidak disetrika, atau dia tidak masak sehingga dia lupa makan atau terlambat makan, dan ini kan membuat efek buruk saudara. Ada lagi saudara, hanya karena itu mungkin juga keluarganya bisa berantakan. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang juga melakukan hal-hal yang disebut medsos ini bisa membuat orang jadi berkelahi, mengumbar aib, bahkan juga saudara mengeluarkan statement-statement yang tidak beres. Nah banyak orang di penjara hanya karena tidak bijak mengisi waktunya di medsos, tidak bijak mengisi hari-harinya di medsos, sehingga apa yang terjadi? Dia jadi ditangkap, menjadi di penjara. Kan bodoh saudara. Sekarang kita cek saudara, banyak orang karena kita asik juga bermedsos, tidak ada waktu doa, tidak ada lagi waktu untuk ibadah. Kalaupun ibadah, bisa ngantuk, habis begadang sepanjang malam. Apalagi ini seperti sekarang kan. Ini bisa jadi karena ini tanggal 31 Desember terakhir. Nah malam nanti saudara bisa begadang, akhirnya besok nggak ibadah, atau besok ibadah tapi ngantuk, nggak konsentrasi. Ini coba betapa rugi hidup kita saudara. Sekali lagi saya tidak mengatakan kita anti medsos, saya tidak mengatakan medsos itu haram, tidak. Saya tidak mengatakan mulai sekarang siapa yang bermedsos itu berdosa, itu najis, itu masuk neraka. Bukan itu yang saya maksud saudara. Saya juga tidak mengatakan hapus semua medsos yang ada, akun-akun yang ada di handphone kita, tidak. Jangan sampai saudara juga jaim, makanya aku nggak mau lagi bermedsos, semua sudah kuhapus, nggak ada lagi satupun yang kuaktifkan karena itu dosa. Bukan itu yang saya maksud. Kalaupun saudara bermedsos di media sosial, gunakan untuk hal yang berguna dan berdampak, katakan amin. Kan medsos sekarang banyak kita gunakan saudara, sama seperti sekarang. Coba kalau tidak ada media sosial saudara, bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa menyampaikan firman, bagaimana kita bisa beribadah seperti ini. Maka medsos itu berarti ini kita tidak buang-buang waktu. Kami juga melakukan ini dengan berbagai kerja keras. Anda tidak mengerti mungkin betapa rumitnya kami harus melakukan ini dengan segala keterbatasan atau dengan kesederhanaan. Kita melakukannya, kita tidak membuang-buang waktu hari ini. Kita, saudara mungkin ikut ibadah hari ini cuma 1,5 jam, tapi kami mempersiapkan ini sudah berjam-jam, bahkan saya kadang-kadang lembur tidak tidur. Tetapi saudara, yang saya mau katakan begini, apa yang saya maksudkan di sini bukan berarti saudara kita dalam media sosial itu tidak perlu, tetapi kita mesti mengisi dengan apa yang berarti baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Katakan amin. Kalau nggak berarti saudara hentikan.
Ya memang kalau saudara tidak berkecimpung dalam hal itu, kan ada sekarang contohnya siaran langsung, dia siaran langsung online jualan. Nah ketika dia jualan gue bisa untung puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Daripada saudara siaran langsung gak ada untung apa-apa, yang datang makian orang, yang datang mungkin disindir orang. Atau saudara bertiktok tapi tiktoknya yang membangun, yang positif, yang menginspirasi. Jangan bertiktok hanya saudara diejek, disindir orang, dicibir orang. Itu kan apa bedanya bagi saudara? Setelah itu saudara melawan orang itu. Ngapain kau urusin aku? Urus dirimu. Berkelahi lagi hanya karena saudara membuat sesuatu akun ataupun juga membuat sesuatu adegan yang tidak membangun. Kan begitu saudara. Tapi Pak, untuk menghibur Pak, untuk ya supaya kita happy aja, enjoy. Tapi harus Anda tahu Anda itu anak Tuhan. Sekali lagi saya tidak mengatakan kalau TikTok saudara mesti baca-baca ayat, saudara di sana mesti harus nyanyi-nyanyi rohani. Tidak, ada hal-hal lain yang bisa berarti. Ada hal-hal lain, apakah berupa tips atau apakah itu berupa sebuah testimoni, kesaksian, macam-macam yang lain saudara, atau skill, keahlian. Jangan sesuatu yang tidak bernilai. Kalaupun itu menghibur, ya benar-benar menghibur, positif. Kan ada juga itu TikTok yang bisa menghibur kita tertawa gitu. Benar-benar menghibur. Tapi kalau ini nggak ada menghibur, tidak lucu, tidak, artinya nggak tahu apa. Kita pun bingung apa maksudnya. Itu kan nggak ada gunanya. Anda mungkin boleh marah saja, marah dengan apa yang saya ngomong ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan saudara. Isilah TikTokmu, isilah Instagrammu, isilah YouTubemu, isilah Facebookmu, isilah Twittermu atau WhatsAppmu dengan apa yang berarti, apa yang berguna bagi hidupmu sekarang. Kalau kau jadikan itu menjadi lahan bisnis, silahkan saudara. Mau kau jadikan menjadi menginspirasi orang, silakan. Sama seperti saya hari ini, menjadikan media sosial bagaimana menyampaikan firman, bagaimana menggembalakan saudara melalui media sosial, itu adalah hal yang berarti. Makanya saudara, itu yang disebutkan oleh pemazmur ini. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati bijaksana. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dengar dengan baik. Sebenarnya waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan milik kita, tapi ini adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita semacam kesempatan. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan bisa tarik kapanpun. Jadi saudara, waktu yang Tuhan kasih kita tidak tahu, dan Tuhan tuh nggak kasih tahu berapa lama kita dikasih waktu. Saya juga nggak tahu berapa lama, tapi rata-rata seperti pemazmur berkata 70 sampai 80 tahun. Nah, katakanlah 70 tahun. 70 tahun diberi waktu kepada saudara. Apakah waktu yang 70 tahun cuma sekedar kita isi mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, putus asa, melakukan apa yang tidak berarti, pacaran sembrono, bahkan juga bekerja tidak becus, pelayanan tidak serius, bahkan saudara bertetangga atau bersahabat tidak baik. Coba bayangkan betapa rusaknya hidup kita. Tuhan kasih waktu kepada kita, tapi untuk hal-hal itu, nah itu nanti Tuhan murka loh. Makanya dikatakan ayat yang ke 11 dikatakan, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Jadi hati-hati saudaraku. Tuhan nanti akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Engkau hidup selama 70 atau 80 atau 60 atau bahkan 100 tahun, apa yang kau isi dengan hari-harimu? Alkitab ini tidak dicatat, hanya sekedar dibaca. Tapi Alkitab ini untuk menjelaskan kenyataannya kepada kita. Kalau kita orang bijak, kalau kita orang berhikmat, kalau kita orang yang cerdas menghitung hari-hari hidup kita, maka suatu saat waktu kita berhadapan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan seluruh waktu kita, maka kita akan penuh dengan sukacita dan Tuhan pun bangga kepada kita, dan Tuhan akan berkata, sabaslah hai hambaku, hamba yang baik dan setia, maka duduklah sehidangan dengan aku. Itu yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Katakan amin. Saudaraku, ini hal yang penting bagi kita. Saya berharap mari kita isi hari-hari kita. Anak-anak muda yang berpacaran, saya harus ingatkan saudara, isi waktu pacaranmu kepada apa yang berarti. Saya tidak mengatakan waktu pacaran saudara jadi tegang. Saudara boleh aja mungkin
menyampaikan kalimat-kalimat yang romantis, yang baik. Tetapi ingat, pacaran adalah waktu atau masa untuk saudara mengenali siapa yang akan jadi pasangan hidup saudara. Saya harus katakan pada saudara, itu pengenalan sifatnya, pengenalan karakternya. Lihat cara kerjanya, lihat bagaimana dia menghadapi masalah, lihat bagaimana dia memperlakukanmu. Bukan berarti saya mengatakan saudara mencari yang sempurna, karena nggak akan ada yang sempurna. Makanya ada pernyataan pernah berkata begini, kalau seandainya ada orang yang sempurna, dan kau mencari orang itu, dan orang itu kau temukan, maka oleh karena engkau, kesempurnaan dia menjadi tidak sempurna. Tangkap sampai sini? Kalau seandainya saudara mendapat pasangan yang sempurna pun, maka oleh karena kamu yang berpasangan dengan dia, jadi tidak sempurna. Makanya kan kita ini coba egoisnya luar biasa kan. Mau cari yang terbaik, tapi dia nggak terbaik, dia terburuk. Makanya pernah kalimat saya sampaikan, jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Ini kalimat yang pernah saya sampaikan pada saudara. Maka dalam masa berpacaran, ayo isi waktumu, jangan cuma sekedar keliuran kemana-mana. Yang dibicarakan setiap hari nggak jelas, nggak ada urus. Yang dibicarakan nggak ada hubungannya dengan masa depan. Yang ditanya cuma udah makan, udah minum, udah tidur, udah bobo, udah mandi, cuman gitu doang. Ataupun hal-hal yang kelihatan romantis tapi nggak ada gunanya. Anda mesti bicara lebih bagus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masa pacaran kita benar-benar berkelahi hebat ataupun bertolak belakang hebat, bahkan sampai putus pun nggak apa-apa, daripada saudara tutup semua keburukan, tutup semua kesalahan, tutup semua kejahatan, lalu berlaku alim, berlaku sok perfect, sok sempurna, wah sok sabar, padahal sebenarnya bukan orang sabar, sok bersih, padahal sebenarnya tidak pembersih. Maka setelah itu masuk ke pernikahan, maka dua-duanya ini yang tadinya menutupi aib, masuk pernikahan, semua bongkar aib. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perang teluk ataupun tsunami dalam keluarga. Maka dalam berpacaran, silakan saudara. Sebabnya pernah saya mengatakan juga, kalau saudara berpacaran berarti dua hal yang penting yang harus kamu catat. Yang pertama, siap untuk putus. Yang kedua, siap untuk menikah. Kalau tidak siap untuk putus, jangan pacaran, nanti kamu gantung diri di pokok cabai, saudara. Coba lihat itu orang-orang yang putus, gara-gara diputuskan saudara, akhirnya bunuh diri, akhirnya membunuh juga. Seperti sekarang ini, hati-hati ya. Bukan cuma bunuh diri, tapi membunuh juga. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak siap putus, jangan pacaran. Berarti belum dewasa. Lalu yang kedua, harus siap menikah. Maksudnya bukan berarti kalau sudah pacaran harus menikah, nggak boleh tidak, enggak. Artinya saudara secara mental, secara kedewasaan udah siap untuk menikah. Jangan lagi nih, kamu udah pacaran berapa lama? 5 tahun, Pak. Loh, kenapa belum menikah? Belum siap, Pak. Lah ngapain saudara pacaran 5 tahun kalau belum siap untuk menikah? Siap yang saya maksud di sini adalah siap secara finansial, siap secara mental, siap secara kedewasaan, kematangan rohani. Kalau belum, jangan. Maka idealnya berpacaran itu cukup sebenarnya 1-2 tahun, cukup. Tapi kenapa orang sampai berpuluh tahun, setelah itu endingnya putus? Nah itu pasti buang-buang waktu itu. Masa saudara sampai 7 tahun gak kenal pasangan saudara? Ini biasanya kalau kita benar-benar bisa mengisi hari-hari pacaran saudara dengan benar, pasti Anda tahu. Sebabnya yang cencen-cencen, yang belum mengerti apa-apa, nggak usah sibuk pacaran. Percuma saudara. Anda nanti akan menorehkan luka. Ingat nih, saya ngerti kalau engkau lagi sedang berbunga-bunga hari ini. Kau sedang lagi cenat-cenut istilahnya. Kau sedang lagi, ya cenat-cenut saudaraku. Pasti di ngomongin apapun kamu nggak ngerti. Habis lagi falling love, lagi jatuh cinta, lagi caper, cari perhatian. Waduh, semua dilakukan seperti
dalam semangat yang baru gitu ya, karena kita lagi caper, lagi cari perhatian dengan seseorang, atau kita lagi mau mendapatkan perhatian seseorang. Ingat ya, kamu jangan pikir kalau kamu punya pacar atau kamu pacaran lalu wah itulah arti hidupmu. Itu keliru. Arti hidupmu adalah ketika kau berpacaran, tapi kualitas berpacaranmu itu bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Itu arti hidupmu. Katakan amin. Maka saya mau katakan kepada kita sebagaimana Alkitab mengatakan kepada kita, ajar kami menghitung hari-hari. Ayo saudaraku, mari kita isi hari-hari hidup kita mulai dari sekarang. Coba periksa, coba cek apa yang kita isi. Mungkin saudara bukan orang yang asik membuang waktu dengan medsos, tapi kerjanya cuma tidur, kerjanya ngomongin orang, kerjanya gak jelas apa yang dilakukan. Kan kadang-kadang kita begitu. Kita mengatakan, kayak aku kan gak pala aktif di media sosial. Tapi saudara kan orang yang suka suka tidur, malas, nggak kreatif, nggak berkarya. Sama aja saudara. Cuman beda kelemahan aja. Kita kan sering saudara begitu. Kita menjustis orang, kita menjustis orang yang cakap kotor. Karena kita nggak cakap kotor. Itu kan suka cakap kotor itu. Kalau aku enggak. Padahal kau juga adalah orang yang suka menghakimi orang. Coba, mana dosa mana? Menghakimi orang dengan cakap kotor. Dua-duanya berdosa. Jadi sekarang gimana Pak? Itu sebabnya Tuhan mau mengatakan kita, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ini menunjuk kepada kita yang menghitung hari-hari kita, bukan hari-hari orang lain. Kita yang mengintrospeksi, kita yang menyelidiki, dan kita yang harus saudaraku bertanggung jawab atas kehidupan kita. Katakan amin. Maka Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena besok belum tentu ada. Coba lihat itu orang yang kena COVID saudara. Masih sehat, bugar. Wah tiba-tiba seminggu kemudian mati saudara. Kita sedih secara jasmani, tapi itulah hidup. Kadang bisa nyesal kan. Saya juga sering mengerjakan sesuatu begitu. Hari pertama santai, hari kedua masih santai. Tiba-tiba giliran hari hanya saudara. Waduh sibuk sampai nggak tidur. Capek bro. Syukur kalau masih terkejar saudara. Kalau nggak terkejar, nyesalnya minta ampun saudara. Maka saya mau katakan pada saudara, pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Artinya, kadang hari-hari ini mengarahkan kita kepada apa yang tidak berguna, tidak berarti. Maka kita perlu mengevaluasi hidup yang sudah kita jalani selama ini. Katakan amin. Coba evaluasi. Apa itu evaluasi? Menyelidiki kembali, mencek, cross check. Kita nggak pernah cross check diri kita, tapi cross check orang lain. Wah paling ilihai, paling pintar. Cross check kehidupan pelayananmu, cross check kehidupan pekerjaanmu. Coba cross check, coba evaluasi. Evaluasi karaktermu, evaluasi sikapmu kepada sesama, evaluasi seluruh kehidupan saudara. Makanya pergunakan waktu itu untuk masa evaluasi, bukan evolusi. Jadi buat polusi, maksudnya jadi polusi udara, polusi karakter yang buruk. Tapi evaluasi. Yang ngerti katakan amin. Kata pergunakan waktu di situ dalam bahasa Yunani sebenarnya tebus. Jadi tebus itu, tebus waktumu gitu loh. Jadi kalau saya punya pengertian gini, contohnya kita kan sering ada orang menggadaikan miliknya ke pegadaian. Supaya itu bisa dimiliki kembali dengan cara apa? Menebus. Jadi gini, banyak waktu-waktu kita yang terbuang, banyak waktu kita yang sia-sia, banyak waktu kita yang tidak berarti. Maka sekarang tebus, pergunakan waktu yang ada. Maksimalkan kembali waktu ke depan. Ayo kita mulai kurangi, bahkan hentikan apa yang tidak berarti, tidak berguna, tidak berdampak, tidak bernilai. Hentikan. Kita membangun sebuah kehidupan yang baru. Apa yang berguna berarti, itulah yang harus kita lakukan. Katakan amin. Selama ini saudara, kita masih malas beribadah, malas doa, malas baca Alkitab, malas berubah, malas bekerja. Ayo kita berubah, evaluasi. Inilah hal yang penting yang perlu sampaikan pada kita. Sebabnya Alkitab mengatakan,
Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana artinya menggunakan seluruh waktu, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan, bahkan tahun, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tangkap firman ini, jangan keraskan hatimu. Lihat hidupmu ke depan, lihat hidupmu sampai sekarang. Coba hidupmu sekarang. Apakah hidupmu hanya hidup dalam keluhan, hidup dalam putus asa, hidup dalam hura-hura, hidup dalam sesuatu yang tidak berarti, hidup hanya sekedar gaya-gayaan, hidup hanya sekedar style, hidup hanya sekedar seperti kelihatan keren. Kalau cuman itu doang, apalah arti hidup saudara? Tetapi kalau hidup saudara sudah mulai kelihatan elegan, kelihatan dewasa, kelihatan berkarakter, kelihatan menginspirasi, kelihatan bisa menjadi teladan, kelihatan bisa menjadi berkat, Anda bisa dipertanggungjawabkan. Jangan saudaraku sikit-sikit kritik orang, sikit-sikit mengeluh, tapi dikasih tanggung jawab, nggak bertanggung jawab. Dikasih tanggung jawab pelayanan, nggak bertanggung jawab dalam pelayanan. Asik selalu saudaraku ini kasulitan mempersalahkan keadaan. Asik selalu saudara mempersalahkan orang lain. Sekarang saudaraku ini kasulitan, ayo kita mulai melihat. Pergunakan waktu yang ada, menggunakan waktu yang ada untuk hal yang baik, melayani Tuhan, bahkan mengerjakan sesuatu yang berarti bagi kemuliaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Malam ini mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Malam ini kami bersyukur Tuhan atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak berhenti akan menyatakan rencana-Mu yang terbaik atas kehidupan kami. Kami membawa hidup kami hanya kepada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri angkat suaramu sembah Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Haleluya. Mari berdoa. Coba evaluasi kembali, apakah saudara sudah mengisi hari-hari saudara dengan apa yang berarti, apa yang bernilai, apa yang berguna, baik untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Sudahkah kita menjadi orang yang mengisi hari-hari kita bagaimana supaya hidup berkenan dan memuliakan Tuhan? Mari berdoa, ambil satu komitmen yang baru. Jikalau kita mau mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, supaya kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan kami hati yang bijaksana untuk boleh menghitung hari-hari kami. Berikan kami hati yang bijaksana untuk kami bisa mengisi hari-hari kami dengan baik. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengisi hari-hari dengan apa yang tidak berarti, apa yang tidak bernilai, apa yang tidak berguna. Tapi kami rindu seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, hari ini kembali mengambil sebuah komitmen yang baru untuk kami boleh mengisi hari-hari kami dengan hari-hari yang terbaik, hari-hari yang memuliakan Engkau.
Kuatkan dan teguhkan kami terus ya Tuhan, walaupun banyak rintangan, tantangan kami hadapi, banyak kesulitan, bahkan banyak persoalan kami hadapi. Kami percaya Tuhan punya rencana dan punya maksud di balik semuanya, dan mampukan kami menemukan rencana-Mu, memahami maksud-Mu ya Tuhan, supaya kami kuat, supaya kami teguh, supaya kami tidak lemah, supaya kami terus ya Tuhan hidup dalam pengharapan kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan Tuhan Yesus harapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh umat Tuhan akan mengalami pembaharuan hidup, sukacita, bahkan juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami menyongsong tahun 2020 dengan penuh sukacita, penuh harapan, penuh iman, dan kami terbaik Tuhan terus akan menuntun kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, terpuji dan termulia Engkau Tuhan, kekal itu selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penghujung tahun di mana kita melakukan ibadah kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita akan benar-benar mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyongsong tahun yang baru dengan iman, dengan harapan, dengan sukacita. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Sembari saya menyampaikan beberapa info bagi kita, silakan mengumpulkan persembahan dengan mengantarkannya ke kotak persembahan yang disediakan di depan. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengadakan ibadah buka tahun atau ibadah tahun baru besok jam 10 pagi dan jam 8 malam. Oleh sebab itu, kepada seluruh jemaat yang ingin ikut beribadah di ruangan ibadah, kita harapkan dan diwajibkan mendaftar, sebab ruangan terbatas, maksimum atau maksimal hanya 30 orang, dengan mengikuti SOP atau protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga nanti pelayan-pelayan akan memandu saudara untuk mengukur suhu, bahkan juga men-scan QR supaya saudara semua bisa nyaman dan aman boleh beribadah. Oleh sebab itu, saya harapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut beribadah besok, baik yang ada di Kuala Lumpur, di Sungai Wei, bahkan juga yang ada di Senai, Perindu, silakan mendaftar kepada pelayan-pelayan melalui WhatsApp group supaya kita bisa mendata orang-orang yang akan hadir di ibadah besok. Untuk ibadah hari Minggu, kita masih tetap mengadakan secara virtual atau online pada jam 10 pagi juga, dan saya berharap kepada seluruh jemaat tetap untuk mendaftar seperti apa yang saya sampaikan tadi. Selama COVID-19 kita akan mengadakan standar-standar operasional ibadah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya menghimbau pada seluruh jemaat tetap juga ikut bekerja sama bersama-sama untuk menjaga, untuk kita bisa memerangi COVID-19 ini dengan menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh SOP yang ada. Yang selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan pelayan yang mendukung pelayanan kita, khususnya juga dalam perayaan Natal, baik berupa mengembalikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, bahkan juga janji iman. Bagi seluruh jemaat Tuhan dan pelayan yang mengembalikan janji iman, kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan semakin menambah-nambahkan berkat-Nya kepada kita. Dan bagi jemaat Tuhan, bahkan pelayan yang belum mengembalikannya, kami menunggunya dan silahkan memberikannya kepada pelayan yang ada di tempat kita. Di Sungai Wei ada Saudari Yuli, dan di Johor ada Saudari Siska. Silakan telepon ataupun jumpai kepada orang atau nama tersebut. Demikian informasi dan pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Tadahkan kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat berakhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga hati, menjaga iman, dan sampai jumpa tahun depan besok di ibadah kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.